banyak banget kan pohonnya. Udah kering banget. Kita jalan sedikit ke Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru gabung, selamat datang. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua pada sehat-sehat aja ya. Dan seperti biasa kalau musim gugur di sini, cuacanya hampir setiap hari itu mendung dan hujan. Kalau mendung dan gak hujan itu udah bersyukur banget. Apalagi kalau ada sinar matahari ya, lebih seneng lagi. Di video sebelumnya aku kan kasih lihat kalian kalau aku punya perapian yang berbahan bakar kayu. Nah, mumpung nih hari ini nggak hujan, cuacanya kering, aku bisa ajak kalian ke tempat penyimpanan kayu bakar aku. Nah, biasanya kalau di sini kalau orang-orang yang punya perapian dengan bahan bakar kayu, kalau nggak punya persediaan kayu sendiri, mereka bisa beli di supermarket, di toko bangunan, atau di kadang petani atau peternak yang punya stok kayu bakar sendiri, mereka juga jual beberapa stok kayu bakar mereka. Nah, karena kita punya pohon banyak banget di sekeliling rumah, di pekarangan rumah, jadi kita nggak perlu beli karena udah punya stok sendiri. Dan sebenarnya tujuannya kita punya pohon banyak kayak gini juga bukan untuk kayu bakar doang, karena kayu bakar itu kan kita pakainya juga nggak sepanjang tahun, jadi kadang satu pohon itu pun udah cukup untuk persediaan tahun depan dan tahun depannya lagi. Kita kan pakainya cuma mungkin musim gugur, kalau pas dingin banget dan winter pakainya juga seperlunya aja, sebisa mungkin nggak terlalu boros sama kayu bakar, biar kita bisa membiarkan pepohonan kita hidup. Dan kalaupun kita butuh nebang pohon, biasanya kalau ada beberapa pohon gede yang udah mati, itu segera dipotong, ditebang, biar nggak membahayakan rumah kita atau rumah tetangga. Kalau misalkan ada angin kenceng terus jatuh kan gak lucu. Seperti kemarin kita melakukan pelebaran jalan dan kita harus motong 2 atau 3 pohon gitu, jadi kita pakai pohonnya itu buat stok, buat kayu bakar kita sendiri. Dan satu pohon itu udah awet banget, jadi kita jarang banget nebang pohon. Sebisa mungkin kita jaga pohon-pohon di sekeliling rumah kita, kita biarin tumbuh dengan bahagia, karena kita tuh seneng kalau punya banyak pohon. Selain menjaga privacy, pepohonan itu juga jadi rumah buat tupai, terus burung-burung, buat landak. Jadi kita juga berdampingan sama hewan-hewan kecil. Bahkan kita pengen nambah pohon juga. Kalau ada lahan yang memungkinkan di sekitaran rumah buat ditanamin pohon gede, ya kita tanamin pohon. Jadi sekarang mumpung belum hujan juga, masih kering, aku mau kasih lihat kalian tempat penyimpanan kayu di belakang. Terus habis gitu aku mau mindahin kayu-kayu dari tempat penyimpanan di belakang ke pintu keluar belakang rumah aku. Jadi pas nanti waktu udah dingin banget atau hujan gitu dan butuh nyalain perapian, aku udah nggak butuh ke belakang lagi buat angkut kayu. Soalnya kan kalau udah dingin banget apalagi winter, kan males banget gitu kan keluar rumah ke belakang. Jadi aku stok aja di deket pintu gitu, jadi waktu udah dingin gampang deh tinggal ambil deket pintu belakang. Yuk kita ke belakang sekarang. Nah, dari tempat aku berdiri tadi ini ada jalan ke belakang. Nah, ini jalannya baru diperbaiki. Ini sekilas pekarangan aku, banyak banget kan pohonnya, dan menyenangkan sekali lihat hewan-hewan kecil, burung-burung. Nah, ini ada gudang yang nggak kepake. Emang ini udah ada dari dulu semenjak suami aku beli rumahnya. Jadi tapi nggak creepy banget di sini. Nggak tahu ya, nggak terlalu creepy aja suasananya. Nah, ini dia tempat penyimpanan kayu punya kita. Nah, ini alat-alat bermotor kita yang harus ditutup kalau nggak kepake, soalnya kan takut kena hujan.
jadi cepet rusak. Ini mesin apa ya, shredder, kayak pemotong kayu jadi kecil-kecil gitu. Terus ini sebenarnya mesin pemotong kayu, jadi dari kayu gede yang blok yang besar bulat itu dipotong jadi 4 atau jadi 5 pakai mesin ini. So balik lagi, ini dia tempat penyimpanan kayu-kayu kita. Nah, banyak banget. Nah, ini yang kita simpen duluan sebelah sini. Ini dari mungkin 2 tahun lalu, jadi udah kering banget dan siap dipakai buat kayu bakar. Nah, kalau yang ini baru tahun kemarin kayaknya, dan mungkin belum kering-kering banget, jadi ini dibiarin dulu, pakai yang ini dulu. Ini tempat penyimpanan kayu kita emang nggak ada dindingnya supaya ada pergantian udara, jadi aliran udara itu lancar dan kayunya juga cepet kering. Terus cuman ada atap sama kerangka bangunannya supaya nggak kena hujan, nggak kena air, nggak kena salju, jadi nggak basah lagi. Ini kayunya tuh campur-campur guys, tergantung persediaan pohon kita yang ditebang. Nah, setelah kita lihat-lihat ke tempat penyimpanan kayu aku juga mau kasih lihat kalian beberapa persediaan kayu yang masih bergeletakan, jadi gelondongan kayu yang bergeletakan, karena tempat penyimpanan kita kan emang cuma segini, jadi nggak muat. Nah, dari tempat penyimpanan kayu bakar di sebelah sana kita jalan sedikit ke sini, dan ini kayu-kayu yang masih banyak banget belum dipotongin. Di sebelah sana ada yang kecil-kecil, ini sampai ke sana ketutup semak-semak itu. Terus ini ada yang gede banget juga. Terus itu belakang perkantoran by the way. Jadi ini udah lama banget, 3 tahun lalu aku numpukin ini waktu musim panas. Dulu kan aku datang ke sini buat berkunjung doang, dan lumayan lama, 2-3 bulan, jadi sempet lah ngerapiin kayak gini. Tur ke belakang tempat penyimpanan kayunya udah selesai. Sekarang aku mau lanjut ngumpulin kayu dari tempat penyimpanan ke pintu belakang samping rumah aku. Jadi biar nanti kalau udaranya dingin banget tinggal ambil. Aku juga udah siapin sarung tangan. Jadi ini sarung tangan buat berkebun, buat nguli-nguli sedikit, terus ngangkutin kayu juga. Ini lapisannya karet, biar serpian kayu nggak ada yang masuk di jari-jari. Apa itu istilahnya, aku lupa istilah bahasa Indonesianya. Aku cuma inget kalau bahasa Inggrisnya splinter, kalau bahasa Jawanya telung supen. Cek no gak telung supen guys. Terus karena kita ambil kayu dan numpuk nata kayu kayak gini kan rawan kejepit tumpukan kayunya, jadi kalau nggak sengaja kejepit juga nggak terlalu sakit, nggak sampai biru-biru gitu. Yuk dimulai aja ngulinya. Pakai ini, berangkat. Nah, udah penuh, saatnya dibawa ke sana. So denger nggak ada dua anjing gonggongin aku. Itu emang tetangga sebelah pas aku ini tuh, dia punya 2 anjing, tapi anjingnya tuh cute banget, dan menurutku anjingnya itu
baik banget, bener-bener jaga rumahnya. Jadi dikira tuh aku tuh masuk area rumahnya mereka gitu. Jadi emang udah biasa kayak gitu. Kalau aku pas ambilin kayu gini kan deket banget kan, emang kita tetangga mepet gitu. Kadang anjingnya langsung gonggongin aku sebelum anjingnya datengin aku ke pagar sebelah gitu, udah dipanggil duluan sama yang punya. Jadi udah diteriakin suruh balik. Yuk lanjut yuk. Yuhu. Nah, nata kayu kayak gini guys, harus hati-hati. Soalnya kan bentuk kayunya juga nggak sama pastinya, ya kan? Jangan sampai kejepit karena kayu kan ada yang enteng, ada yang berat. Itu juga kalau kejepit juga sakit walaupun pakai sarung tangan. Tapi paling nggak meminimalisir biar tangan kita nggak terluka, pakai sarung tangan. Terus natanya juga hati-hati kalau nata kayu. Jadi permukaannya kan pasti beda-beda kan, jadi kita harus nemuin posisi yang pas buat potongan kayu yang pengen kita tata. Terus jangan terlalu jauh sama tembok atau dindingnya biar nggak ambruk, nggak doyong ke depan ambruk, atau nggak terlalu mepet sama dindingnya. Kalau terlalu mepet kan dia akhirnya tegak lurus gitu kan, jadi dia juga rawan ambruk kalau tegak lurus gitu. Terus kalau dia doyong ke depan juga pastinya rawan ambruk. Jadi harus selang-seling, ada yang mepet tembok, ada yang enggak. Jadi ada kunciannya. Misalkan kita naruh kayu kayak gini, posisi kayak gini nggak pas, kita coba dulu, coba posisi lain. Oh ya, udah pas. Akhirnya selesai juga. Ini udah banyak banget tuh, udah tingginya, tinggi tumpukannya udah lebih tinggi daripada aku. Jadi hari ini cukup segini dulu. By the way, ini lumayan ini lumayan instagramable juga ya kalau dijadiin background foto. Hari ini menurut aku tuh it's a beautiful day. Selesai sudah nguli, hitung-hitung olahraga lah ya kan. Aku stay aktif, ngangkatin kayu dari belakang ke ala dorong, bawa ke sini, angkatin lagi kayunya, ditata lagi. Badan juga berasa lebih enak daripada diem aja di rumah malas-malasan dalam rumah. Dan hari ini akhirnya aku kenalan juga sama tetangga sebelah yang tadi aku ceritain, yang punya anjing yang sering gonggongin aku kalau aku ngambil kayu di belakang. Nah, tadi pas aku balik lagi yang kedua atau ketiga kali gitu aku ngambil kayu lagi. Nah, kebetulan yang punya itu lagi di belakang juga, lagi bersih-bersih daun. Jadi kita sempat ngobrol. Ini bukan pertama kali kita ketemu sih. Biasanya kalau ketemu di jalan, aku lagi di depan rumah lagi buang sampah atau ngambil pos, terus orangnya lagi ngajak anjingnya jalan-jalan. Anjingnya ada 2. Kita juga sapa-sapaan gitu. Kalau di sini tuh tetangganya tuh nggak semuanya saling kenal. Paling kenal cuma 1-2 gitu. Aku aja sama tetangga nenek yang sebelah itu nggak kenal. Aku udah di sini sekitar setahun lebih sedikit. Aku nggak tahu namanya, nggak tahu nama orangnya. Jadi emang wajar di sini tuh kayak gitu, sama tetangga nggak seberapa kenal. Tapi kita juga berusaha jadi tetangga yang baik, nggak ganggu tetangga, nggak
apa ya, nggak gimana-gimana, pokoknya intinya ngurusin urusannya masing-masing lah. Jadi kalau ketemu ya ya nyapa, ya senyum, tetap friendly walaupun nggak kenal, nggak tahu nama orangnya. Tapi kalau misalkan tetangga kita butuh emergency pertolongan ya kita tolong. Jadi begitulah cara kita bertetangga yang baik. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya guys, kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like dan subscribe channel aku tentunya, biar aku juga semangat buat terus berkarya dan share informasi tentang kehidupan sehari-hari di sini, culture dan hal-hal unik di Jerman ke kalian semua. Terus jangan lupa juga share video aku ke sosial media kalian. Dan buat kalian jaga kesehatan terus ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.